Halo, selamat malam semuanya. Kembali lagi dengan saya, Putu Gede Surya Cipta Nugraha. Yang mana pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang wireless network. Oke, seperti biasa, nanti saya akan melakukan konfigurasi sederhana tentang wireless network ya. Di sini saya menggunakan aplikasi simulasi jaringan, yaitu Cisco Packet Tracer. Oke, sebelum saya masuk ke konfigurasi ya, saya akan bahas sedikit tentang pengertian wireless network serta kelebihan dan kekurangannya. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang pengertian wireless network. Jadi, wireless network adalah sebuah media transmisi yang tidak memerlukan kabel untuk sistem pengantarannya. Ya, di sini dapat saya berikan tanda kutip ya, tanda kutip tidak memerlukan kabel. Nah, jadi media transmisi ini akan menggunakan radiasi elektromagnetik ya, atau yang biasa kita kenal dengan sinyal untuk menghubungkan beberapa device dalam jaringan komputer. Oke, untuk kelebihannya ya, yang pertama, banyak perangkat yang bisa dihubungkan dalam satu sistem jaringan tanpa perlu bantuan kabel transmisi. Ya, jadi karena di sini dia menggunakan sinyal, nah itu banyak perangkat yang bisa terhubung seperti itu. Ya, sedangkan kalau kita menggunakan kabel, nah kalau terlalu banyak perangkat yang terhubung kan dari segi pemasangan itu akan sedikit rame ya, terkesan rame. Nah, jadinya kurang rapi juga seperti itu. Jangkauannya lebih luas dan tidak perlu menetap di suatu tempat saja. Ya, jadi jangkauannya luas dan itu ada radiusnya. Jadi selama kita berada pada radius dari wireless tersebut, ya tentu kita akan masih tetap bisa terhubung gitu loh. Nah, misalkan kita lagi duduk-duduk di kantin nih dengan teman-teman, nah atau duduk-duduk di kantin sambil mengerjakan tugas. Nah, jadi selama radiusnya masih berada pada area kantin, nah tentu kita tetap bisa terkoneksi ke jaringan seperti itu. Lebih mudah, fleksibel, dan nyaman untuk digunakan. Nah, selanjutnya tidak ada batasan port untuk penggunaan media transmisi ini, sehingga bisa digunakan oleh banyak pengguna sekaligus. Dan yang terakhir, menghubungkan dan memindahkan data dari suatu perangkat ke perangkat lain itu lebih cepat. Ya. Nah, itu kelebihan-kelebihan dari wireless network. Nah, sekarang kita akan bahas kekurangannya. Yang pertama, kecepatan transmisi data akan berkurang dikarenakan jangkauannya yang tersebar luas dan tidak terfokus ke sebuah titik transfer saja. Nah, jadi biasanya kalau kita menggunakan jaringan wireless, nah itu kan banyak orang yang bisa menggunakan jaringan wireless tersebut. Nah, saking banyaknya, nah itu biasanya berimbas pada proses transmisi data. Nah, jadi terkadang kok sepertinya agak lambat ya proses pengirimannya seperti itu. Nah, dan kalau kita berada pada titik di luar dari radiusnya, nah bukan kadang-kadang ya, tapi pasti kita tidak akan dapat sinyalnya seperti itu. Dan kalau kita berada pada titik terjauh dari radiusnya, nah meskipun kita dapat sinyal, nah, sinyalnya itu kecil gitu loh. Nah, itu juga menjadi kekurangan dari wireless network. Ya. Selanjutnya, membutuhkan biaya yang lumayan mahal untuk pemasangan media ini ya. Jadi perangkat-perangkatnya lebih mahal ya, lebih mahal ketimbang dengan perangkat yang menggunakan kabel. Nah, seperti itu. Selanjutnya, kekuatan sinyal transmisi data akan bergantung kepada faktor eksternal seperti cuaca. Nah, di sini peranan cuaca sangat memberikan dampak yang cukup besar ya dalam wireless network. Nah, itu misalkan cuaca lagi tidak bagus seperti mendung atau cuacanya hujan, isi angin yang cukup besar, nah seperti itu. Nah, itu juga memberikan dampak kepada wireless network. Jadinya terkadang kok kita menggunakan jaringan terasa lebih lambat seperti itu ya.
Nah, itu kurang lebih kekurangan dari wireless network. Oke, sekarang kita langsung saja masuk ke proses konfigurasi ya. Di sini saya akan membangun jaringan yang sederhana ya, sederhana. Nanti akan ada beberapa perangkat ya. Jadi yang pertama, perangkat yang saya butuhkan ini adalah router ya. Ini router. Ya, saya menggunakan yang model 1841 ya. Jadi router ini nanti asumsinya adalah internet ya, jadinya kita bisa akses keluar. Nah, seperti itu. Nah, tentu saya akan membutuhkan switch ya, switch seperti ini. Lalu saya membutuhkan komputer ya, komputer. Oke, seperti ini ya. Ini saya hubungkan saja ya, saya hubungkan antara router dengan switch dengan komputer seperti ini ya. Nah, untuk proses komunikasinya di sini menggunakan kabel ya, ini saya menggunakan kabel. Nah, sekarang saya akan menggunakan media transmisinya berupa wireless ya. Nah, kalau kita mau melakukan pembangunan jaringan menggunakan wireless ya, di sini kita membutuhkan perangkat ya. Kita membutuhkan perangkat yang bernama access point ya, access point. Ya. Nih, access point ini nanti yang akan menyebarkan sinyal-sinyal ya dalam jangkauan atau radius tertentu. Nah, nanti yang terhubung ke access point itu ada PC atau komputer, ada laptop ya, ada laptop. Nah, terus ada tablet ya. Ada tablet, terus ada handphone ya. Handphone, terus ada printer. Oke, ini nantinya perangkat-perangkat yang akan terhubung ke wireless network. Oke, ini sudah ada perangkat ya, ada tablet dan handphone ya, smartphone ini sudah terhubung langsung ya ke wireless network ya. Ke access point-nya ya, ini karena access point-nya sudah aktif ya, sudah nyala, sudah menyebarkan sinyal, dan perangkat WiFi pada tablet dan handphone itu sedang nyala. Nah, ini sudah langsung terhubung ya, sudah langsung terhubung. Tapi nanti kita akan melakukan konfigurasi sedikit pada access point ya, jadinya biar proses penghubungannya nanti itu lebih aman dan secure seperti itu. Ya. Oke, sekarang kita akan melakukan konfigurasi ya. Konfigurasi, ini perangkat-perangkatnya sudah, sekarang kita melakukan konfigurasi. Nah, tentu langkah utama kita adalah memberikan alamat IP. Ini wajib ya, ini wajib. Jadi kalau kita membangun jaringan, kita wajib nih memberikan alamat IP. Nah, seperti itu. Nah, sekarang saya mulai dari perangkat yang namanya router ya. Perangkat yang nama router ini saya akan berikan alamat IP. Oke, jadi fast Ethernet ya, 0/0. Saya akan berikan alamat IP 192.168.1.1 seperti itu ya. Lalu kita berikan centang on ya, agar link yang menghubungkan router dengan switch itu nyala seperti ini ya. Sudah. Selanjutnya saya akan melakukan proses konfigurasi nih pada PC ya. Jadi pilih desktop lalu IP configuration ya. Di sini saya akan berikan alamat IP 192.168.1.2, subnet max-nya 255.255.255.0, dan default gateway-nya adalah 192.168.1.1 ya. Default gateway-nya ini adalah IPC
router, ya, IPC router. Nah, karena nanti seandainya kita mau berhubungan atau berkomunikasi dengan internet, nah seperti itu, nah jadinya nanti datanya akan melewati si router. Nah, jadi default gateway-nya adalah IP dari router, seperti itu. Kita tes untuk mengirimkan pesan, ya, kita tes. Oke, sudah dapat kita lihat hasilnya successful, ya. Nah, sekarang kita akan melakukan config wireless, ya. Nah, jadi kita hubungkan terlebih dahulu access point kita, ini access point kita dengan switch, seperti itu. Kita hubungkan. Nah, sekarang kita akan melakukan konfigurasi pada access point, ya. Ini di double klik saja access point-nya, lalu kita masuk ke config, ya, config, lalu kita cari port 1, ya, port 1. Oke, di sini ada beberapa bagian yang akan kita config, yaitu kita akan memberikan nama dari wireless-nya, gitu. Jadi kalau kita nyari wireless-nya, kita tahu nih, oh ini nih nama wireless-nya. Nah, terus di access point ini juga kita akan berikan password, ya, passwordnya, jadinya biar lebih secure, lebih aman. Jadi orang-orang tertentu atau orang-orang yang tahu passwordnya, dia aja yang akan bisa terkoneksi. Nah, ini pada bagian device tablet dan smartphone ini kan sudah terhubung. Nah, karena autentikasi pada access point-nya masih disable, gitu, masih mati, jadi tidak ada password, jadinya otomatis terhubung. Nah, nanti setelah kita berikan password, nah ini pasti akan terputus, ya, seperti itu. Nah, SSID, ya, ini SSID ini nama dari wireless-nya. Kita buat latihan seperti itu, ya, latihan. Terus untuk autentikasinya saya menggunakan yang WEP, ya. Saya akan berikan passwordnya, yaitu 12345678990, seperti itu, ya. Oke, sudah ini. Nah, dapat kita lihat, ya, tablet dan smartphone yang tadinya terhubung. Nah, ini sudah terputus nih koneksinya, ya, karena pada access point kita sudah berikan autentikasi, sedangkan pada tablet dan smartphone kita belum daftarkan. Nah, seperti itu, ya. Oke, sekarang kita akan menghubungkan komputer, laptop, tablet, smartphone, dan printer ini ke access point menggunakan media transmisi wireless. Kita mulai dari komputer ini, ya, komputer yang pertama. Oke, seperti yang kita tahu, komputer itu tidak ada card wireless-nya, ya, tidak ada. Jadi kalau kita beli komputer, nah itu rata-rata akan menggunakan LAN card, ya. LAN card media transmisinya akan menggunakan kabel. Nah, tapi kalau kita pengen komputer kita terhubung menggunakan media transmisi wireless, nah kita butuh yang namanya wireless card. Nah, seperti itu. Nah, jadi sekarang kita akan pasang wireless card ini pada komputer, ya. Jadi komputernya kita matikan terlebih dahulu, ya. Matikan seperti ini. Lalu kita pinggirkan saja, kita hilangkan saja ini port untuk kabel, ya, kita hilangkan saja. Lalu pilih yang WMP 300 ini, 300M. Nah, kita drag saja seperti ini, ya. Lalu kita nyalakan kembali komputernya seperti ini. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi, ya. Pilih desktop, lalu PC wireless, ya, PC wireless seperti ini. Lalu kita pilih connect. Nah, connect, lalu kita refresh saja. Refresh seperti ini. Nah,
Nah, sekarang SSID ya, SSID dari access point itu sudah muncul ya, Jadi sekarang kita hubungkan, kita connect. Nah, ketika kita menghubungkan, kita akan dimintakan passwordnya. Passwordnya apa sih? Nah, jadi kita masukkan password yang sudah kita setting tadi, yaitu 12345678990 seperti itu. Lalu kita connect. Nah, media transmisi ya dari wirelessnya berupa sinyal-sinyal ya seperti ini sudah muncul. Jadinya komputer sudah terhubung pada access point seperti itu. Nah, sekarang kita akan settingkan alamat IP ya, alamat IP pada komputer. Ya, ini kita pilih static. Kita masukkan alamat IP-nya 192.168.1.3. Ya, subnet max-nya 255.255.255.0. Lalu default gateway-nya 192.168.1.1 ya. Ini default gateway-nya punyanya si router. Seperti itu. Oke, sudah. Nah, sekarang kita akan melakukan config pada laptop. Ya. Oke, untuk laptop sendiri ya. Kalau kita beli laptop ini di pasaran kan otomatis sudah ada wirelessnya seperti itu ya. Nah, sedangkan pada simulasi ini wirelessnya belum terpasang ya. Jadi langkahnya sama seperti pengaturan CPU yang tadi. Kita matikan dulu laptopnya ya. Kita matikan dulu laptopnya. Di sini ada tombol power nih yang ini. Lalu kita pindahkan port LAN cardnya ya, port kabelnya kita pindahkan. Lalu kita pilih modul yang WPC 300N sama dengan yang di PC. Lalu kita nyalakan kembali laptopnya seperti itu. Oke, selanjutnya pilih config ya. Lalu kita pilih interface-nya, kita pilih wireless ya. Nah, ini dimintakan SSID. Nah, SSID-nya kita masukkan latihan. Nah, sedangkan untuk autentikasinya kita masukkan passwordnya 12345678990. Untuk IP kita berikan alamat IP 192.168.1.4 ya. Dan untuk gateway ya, gateway bisa pilih setting ya. Gateway kita berikan alamat IP 192.168.1.1 ya. Ini gateway dari routernya. Oke, sudah. Nah, ini perangkat laptop sudah terhubung dengan access point ya, menggunakan media transmisi wireless ya, menggunakan sinyal sudah terhubung seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan setting tablet ya. Tablet kita masuk ke config, lalu kita pilih wireless ya. Nah, SSID-nya kita masukkan, nama dari wireless-nya latihan seperti itu. Lalu passwordnya passwordnya 12345678990. IP configuration kita masukkan 192.168.1.5 ya. Oke, subnet max-nya 255.255.255.0. Lalu kita masukkan gateway-nya ya. Gateway 192.168.1.1 ya, ini gateway dari router seperti itu. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan setting smartphone ya, atau handphone.
ya, agar terhubung dengan wireless access point-nya. Kita double klik saja, lalu kita pilih config, lalu kita masuk ke wireless. Nah, SSID-nya kita masukkan yaitu latihan. Autentikasinya kita masukkan passwordnya 12345678990 dengan IP statiknya 192.168.1.6 ya. Subnet masknya 255.255.255.0. Nah, sedangkan untuk gateway-nya kita pilih setting, lalu di bagian gateway kita masukkan gateway-nya 192.168.1.1 seperti itu. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan setting printer. Ya, kita akan setting printer. Oke, untuk printer di sini di aplikasi simulasi jaringan ya, ini menggunakan LAN card ya. Nah, jadi langkahnya sama. Kita matikan dulu printernya ya. Kita pindahkan port untuk kabelnya, lalu kita pilih yang WMP300N yang ini. Lalu kita drag saja ke port yang kosong, lalu kita nyalakan printernya. Oke. Sudah. Selanjutnya kita masuk ke config, lalu kita pilih wireless ya. SSID-nya kita masukkan yaitu latihan. WEP-nya, passwordnya 12345678990. Lalu IP-nya kita kasih statik yaitu 192.168.1.7 ya, dengan subnet max 255.255.255.0 ya. Untuk gateway ya, gateway-nya ada di setting yaitu 192.168.1.1 ya. Ini gateway dari router. Seperti itu ya. Dapat kita lihat sekarang perangkat laptop, komputer, tablet, smartphone, dan printer sudah terhubung ke access point ya, sudah terhubung ke jaringan menggunakan media transmisi sinyal ya, menggunakan media transmisi wireless. Nah, seperti ini ya, sudah terhubung. Nah, sekarang kita akan melakukan proses tes koneksi ya, berupa pengiriman pesan. Kita coba dari komputer ini kita mengirim ke komputer kita yang di atas, yang ini yang menggunakan kabel. Nah, hasilnya sudah sukses. Lalu laptop ke komputer, hasilnya juga sukses ya. Tablet ke komputer, hasilnya juga sukses. Terus smartphone ke komputer, hasilnya juga sukses. Nah, terus printer ke komputer, hasilnya juga sukses. Oke, dengan demikian semua perangkat ini sudah terhubung ke dalam jaringan ya. Yang di atas terhubung dengan media kabel, yang di bawah terhubung dengan media wireless, seperti itu. Nah, untuk media wireless ya, media wireless seperti kelebihannya tadi kan disampaikan bahwa banyak orang atau banyak device yang bisa terhubung. Nah, seperti itu. Nah, tadi dalam proses konfigurasinya saya menggunakan pemberian alamat IP berupa statik. Nah, itu penginputannya berupa manual seperti itu. Nah, coba kita bayangkan kalau banyak device ya, atau banyak orang yang terhubung dan itu menggunakan yang statik. Nah, itu pasti akan memberikan kesulitan tersendiri ya gitu. Saya pakai alamat IP apa gitu, saya pakai alamat IP berapa, sedangkan saya pribadi tidak tahu alamat IP yang kosong itu yang mana. Nah,
itu akan menjadi kendala ya kalau kita menggunakan konsep pemberian alamat IP berupa atau dengan model statik ya. Nah, sekarang kita akan melakukan konfigurasi ya pemberian alamat IP secara dinamis atau otomatis ya. Di sini kita membutuhkan yang namanya DHCP server ya, DHCP server ya. Jadi bisa dikeluarkan saja servernya seperti ini ya. Server ini kita hubungkan saja ke switch. Kita hubungkan saja ke switch ya, seperti ini ya, dihubungkan saja. Nah, selanjutnya kita setting dulu konfigurasi pada server ya. Di sini kita masuk ke config. Nah, kita pada global ini setting, kita berikan alamat gateway dulu ya. Gateway-nya 192.168.1.1 ya, ini gateway-nya si router ya. Nah, terus kita masuk ke fast Ethernet-nya ya. Nah, di sini kita settingkan dulu alamat IP-nya, yaitu 192.168.1.8 ya, dengan subnet max 255.255.255.0 ya, statusnya sudah on seperti itu. Oke, sekarang kita bisa lihat tanda panahnya sudah hijau ya, artinya dia sudah terhubung ke dalam jaringan. Nah, sekarang kita akan melakukan konfigurasi DHCP servernya. Double klik saja servernya, lalu pilih service, lalu pilih DHCP seperti ini ya. Di sini untuk pool name ya, pool name saya menggunakan server pool ya, jadi defaultnya saya biarkan saja. Oh ya, sebelum itu service-nya kita centang yang on ya, jadinya biar service DHCP-nya ini aktif seperti itu. Nah, untuk default gateway, nah default gateway-nya kita berikan alamat IP 192.168.1.1. Jadi ketika ada komputer atau ada perangkat yang terhubung ke dalam jaringan, pasti akan mendapatkan gateway 192.168.1.1. Nah, seperti itu. DNS server juga kita set misalkan 192.168.1.1. Nah, jadi perangkat komputer atau device yang terhubung nanti secara otomatis akan mendapatkan DNS server 192.168.1.1. Nah, seperti itu. Nah, di sini pada bagian start IP address ya, start IP address, di sini kita akan menyeting atau mengkonfigurasi alamat IP yang pertama kali didapatkan. Nah, itu alamat IP-nya berapa? Startnya dari keberapa gitu loh. Nah, di sini kita setting ya. Di sini saya set yaitu dari 10. Nah, jadinya ada jadinya mulai dari alamat IP 192.168.1.10 dan seterusnya gitu. Nih startingnya dari 10 ya. Subnet max-nya tetap nih 255.255.255.0. Nah, sedangkan untuk maksimum number of user, nah jadinya kita bisa setting nih, misalkan kita setting 100 seperti itu. Nah, jadi 100 device yang sudah terhubung ke jaringan, nah itu aja yang akan mendapatkan layanan DHCP server. Nah, sedangkan device yang ke 101 gitu atau 102, nah itu tidak mendapatkan layanannya karena kita sudah settingkan pada DHCP server yang layan. Jadi user-user yang mendapatkan DHCP server itu sebanyak 100 device gitu, 100 user. Oke, kalau sudah kita save aja seperti ini ya. Nah, oke, ini di close. Nah, sekarang kita coba ya, hubungkan satu device ke jaringan kembali. Oke, di sini saya gunakan apa ya? Saya gunakan tablet saja ya. Saya akan keluarkan tablet seperti ini ya. Saya akan keluarkan tablet. Nah, jadi kita coba set pada tablet ya. Double klik ya. Double klik lalu pilih
config ya. Nah, config. Lalu pilih wireless. Nah, pada wireless kita masukkan SSID-nya seperti biasa, yaitu latihan seperti itu. Kita masukkan password dari WiFi kita 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, seperti itu. Nah, ya. Oke. Sekarang untuk IP configuration-nya ya. Jadi kita pilih yang DHCP seperti ini ya. DHCP yang seperti ini. Ini seperti ini. Nah, otomatis perangkat dari tablet akan mendapatkan IP 192.168.1.1. Maaf, 192.168.1.11 gitu ya. Dengan subnet max-nya adalah 255.255.0 seperti itu. Nah, untuk gateway-nya juga sudah otomatis ke-set, yaitu 192.168.1.1, dan DNS servernya juga sudah otomatis ke-set, yaitu 192.168.1.1. Nah, jadi tidak perlu manual lagi menginputkan alamat IP address. Nah, sekarang kita tes untuk koneksinya. Oke, sudah sukses seperti itu ya. Sekarang kita coba lagi satu ya. Di sini saya menggunakan smartphone ya, smartphone. Double klik saja smartphone-nya, lalu kita pilih config, lalu wireless ya. Kita masukkan SSID-nya, yaitu latihan. Lalu untuk autentikasinya kita masukkan passwordnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0. Nah, sekarang untuk IP address-nya ya, seperti ini. Kita kembalikan lagi ke DHCP. Oke, sudah mendapatkan alamat IP ya, yaitu 192.168.1.14 ya. Ini alamat IP yang diperoleh pada smartphone. Gateway-nya juga otomatis diperoleh ya, yaitu 192.168.1.1. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.